in that mirror. Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac, girl, let's get some. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di Home Industri Yulijaya terkait produksi sarung tangan dan terkait kue sapi dan juga kupang yang terletak di Tanah Banten. Teman-teman saya, Bu. Halo. Mungkin ini bahan utamanya ya. Bahan utamanya di sini beras ya. Dagipang di sini beras dijemur dulu ya, bisa dilihat. Kita lihat ini kamera. Nanti di sini ada produk kedua, kue satu. Ya, ini lagi di proses penjemuran ya. Ya, habis penjemuran. Open ya. Ya. Proses penjemuran. Ya. Ambil satu coba. Hah? Ambil satu. Janganlah. Jadi kalau cuacanya hujan, ini bisa dimasukkan ke dalam oven agar bisa berbentuk seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Ri. Nah, kalau cuaca panas, mungkin bisa langsung ke tempat panasnya saja. Oh ya, jadi tempat ini juga udah mengandung apa ya, dari pemerintah lah ya. Seperti lihat di sini ada BPOM juga, dan yang udah dijelaskan oleh Bapak tadi juga udah mempunyai sertifikat halal ya, halal. Baik, sebelumnya izin mewawancarai Pak terkait observasi mata kuliah pangan dari kami mahasiswa Untirta. Mungkin pertanyaan yang pertama ya Pak, jenis pangan yang diproduksi di tempat ini itu apa aja sih Pak? Kue satu, kue gipang, sambal bakar, terus tenteng kacang, kue bangkit. Itu ada 5 komoditi yang diproduksi. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, tempat ini sejak kapan sih Pak mulai beroperasi? Kalau untuk melihat dari awal itu sekitar tahun 80-an. Kalau Bapak kan sudah generasi ketiga ya, jadi dari tahun 2008. Kalau untuk produksi. Selanjutnya, kalau tenaga kerja yang terlibat di sini kira-kira ada berapa Pak? 15 orang. 15 orang. Itu berarti Perempuan dan laki-laki. orang sini semua ya Pak ya? Ada tetangga juga sih. Berarti membuka lapangan kerja lah ya? Iya. Langkah utama apa aja sih Pak dalam proses produksi pangan di sini? Langkah utama itu ya, utamanya kita harus cari pemasarannya dulu. Kalau untuk produksi sih karena di sini sudah sebagai penerus, jadi kita harus langkah pertamanya itu mencari lapangan untuk mencari pasarnya dulu. Kalau kita sudah punya pasaran, baru kita produksi. Selanjutnya, tantangan terbesar apa yang pernah Bapak hadapi dalam proses produksi? Kalau tantangannya itu mungkin ada persaingan dalam usaha, mungkin ada satu produksi yang dari luar itu mengatasnamakan kue satu, tapi dia bukan dari kacang hijau, dari sagu. Itu tantangannya. Ya bahkan jual itu lebih murah. Jadi ada perilaku curang lah Pak ya? Iya, Jahil. itu tantangan utamanya. Selanjutnya, cara Bapak menjaga kualitas dan keamanan pangan selama proses produksi itu apa aja sih Pak? Ya, kualitas itu yang kita jaga itu jangan sampai mengurangi, jangan sampai melebihi kita produksi. Nah kalau kita mengurangi pun kita pasti ada resiko tersendiri. Kayak rektur yang lebih cepat biasanya 6 bulan, bisa jadi 3 bulan. Kalau kita ngelebihin juga kurang bagus di kue, hasil kuenya. Jadi makanya harus menjaga itu. Ciri khasnya Pak? Iya. Selanjutnya Pak,
apakah Bapak mengikuti standar tertentu misalnya BPOM? Oh, kalau untuk sampai ke sana belum. Untuk saat ini baru hanya PRT, halal, termasuk haki mungkin. Haki sudah. Oh, termasuk lah ya. Selanjutnya cara Bapak memastikan keberlanjutan produksi pangan ini terutama dalam hal sumber daya alam dan bahan baku apa aja sih? Ya, kalau kita untuk mensiasati bahan sumber daya alam ya, artinya kita sudah tahu awal produksi itu atau awal bulan hujannya itu berapa. Dan situ atau harus menyiasatinya, harus punya stok bahan baku. Oke, selanjutnya apakah bahan baku sumber daya dari petani lokal atau impor gitu Pak? Untuk saat ini masih apa namanya dari termasuk Lampung ya, dari Lampung itu termasuk lokal kan? Lokal, bisa lokal. Kalau untuk impor ya belum. Untuk masih lokal untuk saat ini. Iya. Oke, selanjutnya bagaimana proses distribusi hasil produksi ke pasar Pak? Ya, pemasaran Pak. Oh, kalau pemasaran itu tergantung, ada yang pasar tradisional, ada yang masuk distributor. Itu kalau masuk ke pasar kan kayak bisa pasar lalu itu langsung ya, kadang-kadang masuknya itu ke agen dulu, jadi agen yang punya armadanya, dia yang nyebar. Berarti kalau distributor tuh dia jual lagi ya Pak? Iya, dia punya armada. Cuman lah dengan harga itu pasti berbeda. Kalau kita langsung ke pasar dengan distributor ada selisih. Jadi kalau dijual ke pasar sama dijual ke distributor itu lebih untung mana dari Bapaknya? Sebenarnya kalau untuk besar langsung ke pasar, tapi nominalnya kan kecil. Paling sekitar 50 Pak dalam satu warung. Tapi kalau untuk agen itu sekitar 1000-an Pak. Nah di situ yang settingnya kadang-kadang orang melihat untung besar, tapi kalau ini untung perak, tapi kalau nominalnya besar kan ya mungkin menutupin yang lebih besar itu daripada ke pasar. Nah, terkait kendala, apakah ada kendala gitu Pak dalam distribusi yang mempengaruhi ketahanan pangan di daerah ini? Kendala dalam mempengaruhi dan pangan. Ya, Kayaknya untuk saat ini belum ada kendala sih. Ada ya Pak. Untuk saat ini. Selanjutnya, apakah Bapak menggunakan teknologi tertentu untuk meningkatkan efisiensi produksi? Sebetulnya kalau memang ada alatnya lebih bagus, karena selama ini kan masih manual. Iya, karena alatnya juga pun belum ada. Berarti masih tradisional lah ya? Masih, kayak nyetak juga masih manual. Selanjutnya, inovasi yang dilakukan untuk menyesuaikan produksi dengan kebutuhan pasar atau perubahan iklim apa aja tuh Pak? Oh, sudah untuk merasa tersebut. Kayak ini Pak, inovasi yang buat menyesuaikan produksi kayak tadi yang Bapak bilang, kayak menyimpan barangnya dulu, stok gitu loh, biar kan di sini juga tertulis atau perubahan iklim. Jadi misalkan sekarang musim panas gitu, jadi gimana cara Bapak buat menjaga tersebut gitu? Untuk menjaga stok itu tidak supaya tidak mengurangi. Kayak tadi ya. Kalau emang kita cuacanya lagi panas begini ya jadi aman gitu. Tapi kalau kita musim hujan, kita harus bisa nyiasati. Bulan Oktober ini, nanti bulan September atau Januari nanti hujan, harus kita punya stok. Selanjutnya, apakah ada dukungan dari pemerintah atau lembaga terkait produksi ini Pak? Oh ya, jelas sih kalau kita dengan industri perdagangan itu kita harus sinergi gitu, karena dinas juga membutuhkan UMKM itu dinas gitu. Karena kadang-kadang kita juga ya, termasuk Bapak juga diikut promosikan pameran gitu kan, mempromosikan di situ termasuk UMKM juga ada mengenal produksi, termasuk bisa mewakili provinsi Banten. Karena pameran ini sifatnya bukan di lokal ya, kadang-kadang di Bali, di Jambi, bahkan sampai ke Malaysia. Jadi karena ini asalnya dari provinsi Banten apa ya? Tidak dari provinsi Banten nggak asal kue satu itu? Kalau kue satu itu emang sudah memiliki keunggulan kota Serang, provinsi Banten. Iya. Jadi buat melestarikannya lah ya. Iya. Oke. Dan selanjutnya terkait saran apa dari Bapak agar produksi pangan di daerah ini bisa lebih berkelanjutan gitu Pak, dan juga meningkatkan ketahanan pangan nasional. Sarannya buat siapa nih? Sarannya buat adik-adik apa buat mana? Ya, dari Bapak buat kami. Oh,
Ya saran saya dari ini mahasiswa ini kan ya harapan Bapak walaupun kuliah nggak apa-apa menjadi ilmu ya. Artinya yang sudah ada di kota Serang ini bisa diperkembangkan atau bisa ditonjolkan lebih bagus gitu. Artinya jangan sampai gengsi nanti sudah lulus, ya sini mahasiswa nggak mau jualan. Nah, itu harapan Bapak mah. Pokoknya kalau emang bisa menghasilkan ini ya udah. Bahkan anak Bapak juga kan lulusan dari sama juga jualan ke satu yang pertama. Itu sih. Mungkin selanjutnya bagaimana Bapak menjaga keberlanjutan lingkungan dalam proses produksi? Menjaga lingkungan ini agar tidak tercemar. Iya. Kalau untuk misalnya produksi di sini, makanya Bapak menyediakan suatu wadah kayak koperasi, artinya supaya jangan sampai saling menjatuhkan, supaya ada satu kekompakan. Artinya ketika bahan naik, kita bisa naikkan harga semua. Tanya lagi aja. Selanjutnya kegiatan ini melibatkan masyarakat sekitar ya Pak? Iya. Dan bagaimana perannya Pak? Ya makanya sebenarnya kalau untuk pemerintahan, dinas perdagangan dan dinas perindustrian ini harusnya mendukung di WPN itu, karena pemerintah ini kan belum bisa, bahkan di sini sudah mengurangi penganggur tenaga kerja, dan sekarang rata-rata di sini 10 pengrajin kali 40 sudah berapa orang mengurangi itu. Ya harapannya seperti itu aja sih dari dinas itu, ya seharusnya didukung sepenuhnya gitu kan. Karena apa? Karena kan sekarang sekerjaan susah ya gitu. Di sini kata apa-apa kerja gitu. Apalagi di sini kalau misalnya menjelang bulan puasa lebih banyak lagi tenaga kerja, karena permintaan juga banyak. Permintaannya banyak ya. Iya. Hanya hitung sedikit saja dalam pengrajin UMKM itu 10. Kalau 40 pengrajin yang produktif juga berapa orang gitu ya. Yang dikerjakan gitu. Biasanya di tempat ini tuh berapa Pak? Paling banyak? 15. 15. Iya. 15 10. Tergantung sama produksinya. Ada yang 20, ada yang 5. Mungkin sesi observasi liputan dicukupkan Pak terkait pertanyaan pembinaan, dan saya sebagai presenter mengucapkan terima kasih Pak Sama-sama. meluangkan waktunya, dan mungkin cukup Pak. Baik, mungkin itu tadi hasil observasi dari kelompok kami. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, Sama-sama. terima kasih banyak Pak. Iya, sama. Cukup sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarbon, anak ruangan kue 1. Kameramen lapar juga. Sinematik itu sinematik. Makasih ya Pak. Ya nggak apa-apa. Kan aja udah enak.